Oke, Bapak Saudara, hari ini ya, ini pertama kali kita mulai setelah webinar ya seminar kita adakan secara online. Kita mencoba ya untuk mengembalikan seminar ini dalam bentuk onsite ya. Karena awalnya seminar itu kita lakukan secara onsite, apalagi di Jakarta dulu ada 2 tempat ya, di Tebet dan di mana, di Citra Garden ya dulu ya, waktu zaman Pak Andreas itu. Nah saudara, dengan onsite seperti ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bersekutu, kita bisa berfellowship ya, kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, kekeluargaannya lebih kuat ya. Nah, saya harap Bapak Saudara yang sudah hadir pada hari ini, yuk next ya, bulan depan kita adakan lagi fellowship seperti ini atau seminar seperti ini yang dilakukan secara on-site ya, bingung online set ya, on-site seperti ini. Ajak teman-teman lain supaya mereka yang sudah terlalu nyaman dengan online, mereka bisa merasakan juga, oh on-site ternyata berbeda ya. Kalau online hanya melihat di depan handphone atau komputer ya atau laptop, tapi dengan onsite, oh tahu wajah aslinya kayak begini ya. Ya. Nah saudara, kita bisa berkumpul bersama-sama. Oke, tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu warisan teladan hidup. Ya, warisan teladan hidup. Nah Bapak Saudara, di tahun 2025 tema besar kita ini adalah masih tentang regeneration, ya, regenerasi. Kenapa temanya hari ini warisan teladan hidup? 2 minggu yang lalu, ya, Pak Anton sudah membawakan di webinar, ya, dalam bentuk talk show, ya. Nah, itu temanya adalah warisan iman, ya, warisan iman, betul? Betul, ya. Sudah dapat belum warisannya? Warisan iman. Nah, kenapa warisan ini penting sekali? Ya, kenapa warisan itu penting sekali? Bagi anak-anak mungkin ya mulai berpikir, nanti orang tua saya kasih warisan apa ya buat saya, ya. Walaupun mungkin Anda sudah bekerja dan sebagainya, tapi paling enggak Anda juga ya berpikir seperti itu. Karena ada pepatah mengatakan ya bahwa gajah mati meninggalkan gading, ya. Orang mati meninggalkan apa? Apa hutang? Apa? Warisan, betul enggak? Nah, biasanya seperti itu. Kalau udah orang meninggal, mereka meninggalkan warisan. Lah, Saudara, tentang warisan teladan hidup, ya. Oke, next, ya. Kita ini hidup seperti ibaratnya seorang atlet ya yang sedang berlari. Saya ambil satu contoh ya jenis daripada olahraga ya, yaitu tentang lari estafet. Lari itu kan macam-macam ya, ada lari maraton ya. Nah, ada lari jarak pendek, tapi ada juga lari estafet ini, ya. Nah, ini menarik sekali. Dalam perlombaan lari estafet, selain kecepatan berlari dari setiap anggota tim, hal yang krusial adalah proses perpindahan tongkat estafet dari satu pelari ke pelari berikutnya. Nah, perhatikan, kegagalan dalam proses ini, ya, proses perpindahan tongkat estafet dari satu pelari ke pelari berikutnya ini bisa menyebabkan kekalahan dalam seluruh pertandingan. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Ketika penyerahan tongkat estafet ini kalau sampai gagal, bisa mengakibatkan sebuah kekalahan. Dulu waktu saya di SD itu lomba estafet itu paling sering, ya, dan itu seru sekali. Nah, biasanya tim yang kalah itu bukan karena soal masalah
berapa cepatnya dia bisa berlari, tapi kegagalan mereka yang sering terjadi ketika menyerahkan tongkat estafetnya itu. Ada waktu diserahkan gitu ya, pas dilepas jatuh karena belum diterima gitu ya. Ya, ada juga sudah diserahkan di sana dipegang, sini nggak dilepas gitu ya. Sehingga tarik ulur kayak orang berantem kayak gitu. Nah, harusnya itu terjadi begitu ya tepat seperti ya waktunya ketika diberikan, dia juga sudah siap untuk menerimanya. Nah, saudara, jadi pemindahan tongkat estafet dari satu pelari ke pelari berikutnya ini merupakan kunci daripada sebuah keberhasilan. Next ya. Begitu juga saudara, dalam kehidupan, hal ini juga bisa berlaku ketika terjadi perpindahan kehidupan dari generasi ke generasi. Ingat tema kita di tahun 2025 ini adalah tentang regenerasi ya. Nah, dalam meneruskan warisan rohani menyebabkan kesulitan bahkan kegagalan bagi generasi berikutnya. Nah, saudara, jadi penting sekali untuk kita bisa melakukan atau menularkan atau mewariskan sesuatu kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, puji Tuhan, Bapak Saudara, hari ini kita melihat ya antusias daripada next generation ya, yaitu anak-anak muda yang begitu luar biasa, begitu antusias, begitu semangat dalam melayani Tuhan, betul? Nah, dipimpin sama Bro Niko tadi itu, wah luar biasa. Nah, dahsyat, luar biasa. Saya kalau ingat Niko dari membuat pujian tuh, saya ingat waktu saya masih kecil gitu ya. Nah, bukan muda ya, waktu saya masih kecil. Nah, ya, masih kecil gitu. Ingat sekali gitu, lompat-lompat di panggung gitu ya. Nah, beberapa orang yang dari singer saya di sini masih ada ingat ya. Terlompat-lompat sampai gentengnya rompok gitu ya. Wah, itu luar biasa. Nah, usia semakin bertambah, betul? Dan sekarang orang-orang atau anak-anak yang dulu kecil seperti itu sekarang sudah bertumbuh, menempati di posisi kita. Nah, saudara, ketika mereka tampil ya di sini, kita perhatikan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang perlu didukung, yang perlu didorong, dan perlu mendapat contoh atau peneladanan. Ya, sehingga polanya, misinya itu terus berjalan. Jadi bukan berarti kalau nanti pindah ke generasi berikutnya lalu buka satu yang baru gitu loh, ya. Bukan. Jadi ini harus berlanjut dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Pak Andreas untuk membentuk ya sebuah pelayanan namanya Revival Total Ministry ini, ya diturunkan, diwariskan, terus dari generasi ke generasi. Nah, Bapak Saudara, kita lihat next sekarang. Ternyata ya, generasi baru membutuhkan pijakan yang kuat sebagai langkah awal kehidupan mereka, dan hal ini seharusnya didapat dari generasi sebelumnya. Jadi tugas daripada kita yang sudah senior ya, sekarang adalah memberikan teladan ya, supaya generasi-generasi berikutnya ini mendapatkan pijakan untuk dia bisa melangkah ke step berikutnya. Lah Bapak Saudara, bila orang tua atau para senior ini tidak mengerti dengan baik apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya, bagaimana seorang anak dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya dan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Ada beberapa contoh saudara. Di sini peran daripada orang tua itu sangat menentukan keberadaan atau hasil dampak daripada si anak itu. Saya beri contoh saudara, di sini ada contoh di dalam Alkitab, next. Hofni dan Pinehas, ya kita tahu.
Siapa Hofni dan Pinehas? Dia anaknya seorang imam. Imam loh, ya keren. Ini pemimpin, leaders, ya leader, namanya Imam Eli. Tapi kita perhatikan, dua anak ini Alkitab memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada kita. Dia disebut anak Dursila, bukan Pancasila. Dursila, ya. Apa itu Dursila? Kurang ajar, ya toh, kalau sekarang itu ya. Anak-anak sekarang itu sudah susah ya, apa untuk memahami istilah Dursila gitu ya, nggak ngerti, ya kurang ajar aja lah, itu gampang itu. Kurang ajar, ngepol sekali, betul. Jahatnya luar biasa, sampai merisaukan. Tapi karena gara-gara dia anaknya pemimpin, nggak ada yang bisa negor. Ya, nggak ada yang bisa negor. Kenapa? Sungkan sama bapaknya. Nah, saudara, Hofni dan Pinehas. Tapi Anda lihat next, ya, beda dengan yang satu ini. Namanya Samuel. Ya, Samgo, ya, Samuel namanya. Ya, bersyukur ya punya nama Samuel. Tapi yang punya nama Samuel harus tahu siapa Samuel. Jangan sampai namanya Samuel tapi ya kayak Samuel. Gak tega. Ya, nah. Iya dong. Ya. Namanya Samuel ya harus jadi Samuel, amin. Nah, dipanggil Samuel, hidupnya kayak Samuel, amin. Nah, Anda tahu Samuel itu keren banget. Ya, di dalam Alkitab, ya, itu tokoh yang nggak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Sebenarnya cuma ada dua. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama namanya Samuel. Anda lihat sejarahnya, ya, Samuel itu cuma lemahnya cuma satu. Dia punya anak, ya, ketika anaknya diajukan untuk menjadi pemimpin berikutnya, ditolak. Karena apa? Enggak seperti bapaknya. Tapi bukan berarti anaknya Samuel itu jahat, enggak. Samuel itu apa ya? Nilainya terlalu tinggi. Sehingga anak-anaknya itu enggak mampu mencapai seperti bapaknya. Nah, orang seperti Samuel itu bisa jadi seperti ini gara-gara apa? Ya gara-gara mamahnya ya. Nah itu saya kata di atas itu. Anda lihat ya, mamahnya ini ya istri pertama sebenarnya. Tapi papahnya punya istri kedua ya. Nah, madu ya. Bukan berarti ini racun, bukan, ya. Nah, ini madu, ini istri tetap, ya. Nah, yang kedua itu dibilang madu. Ya. Sebenarnya istri kedua itu enggak pantas dibilang istri. Ya, itu madu aja gitu, pemanis, permen gitu ya, pokoknya yang gitu-gitu. Tapi yang disebut istri itu cuma satu. Yang pertama adalah istilah istri kedua itu kan hanya hitungannya. Nah, jadi Hana itu sedih karena diolok-olok terus sama Penina itu. Akhirnya datang pada Tuhan, minta seorang anak, diberi anak yang luar biasa. Nah, saudara, kenapa Samuel jadi luar biasa? Ketika Hana mendapatkan anak ini, dia bawa ke rumah Tuhan. Dia libatkan kepada Tuhan. Betul? Dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan untuk supaya anak ini bisa melayani Tuhan. Dari kecil, sejak muda, Samuel itu telah melayani Tuhan. Dan dia punya pengalaman yang luar biasa. Ketika dia ada di rumah Tuhan, Tuhan berbicara kepada Samuel sejak dia kecil. Samuel, Samuel bangun. Karena belum punya pengalaman, akhirnya terjadi miscommunication nih. Siapa yang manggil, perginya kemana? Ya, umpama ini, Niko saya mau manggil. Ya, tapi kan gara-gara dia sudah sering nih ngobrol sama Pak Agus, dikiranya manggil Pak Agus. Padahal manggil saya. Sampai
akhirnya datang ke Pak Agus. Pak Agus panggil saya. Enggak. Mimpi kali. Tidur lagi. Adik panggil lagi, saya panggil lagi. Datangin lagi ke sana. Sampai akhirnya ya Imam Eli itu menyadari kalau dia mendengar ada yang memanggil, itu pasti Tuhan. Lalu dibilang, nanti kalau kamu mendengar suara itu, bilang, ini aku Tuhan, aku siap untuk mendengar. Nah, saudara, jadi seseorang atau anak yang dipersiapkan, itu menentukan dampak atau akibatnya kepada si anak itu. Tapi kalau dibiarkan kayak anaknya Imam Eli, akhirnya jadi kayak Hofni dan Pinehas. Jadi di sini kita melihat Hana berhasil mencetak, menghasilkan satu generasi yang luar biasa. Sementara Imam Eli yang notabene sudah punya jabatan sebagai imam, dia tak mampu untuk mencetak atau menghasilkan sebuah generasi yang baik. Nah, ini perbandingan ya, seperti ini. Nah, saudara, oleh karena itu, hari ini harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kita sebagai generasi yang lebih dulu, sekarang kita harus bisa mewariskan. Bukan hanya mewariskan iman, tapi juga mewariskan keteladanan hidup kita ini. Karena mereka akan melihat contoh panutan ya. Saya sendiri sampai hari ini kadang-kadang masih terbayang-bayang atau teringat-ingat ya dengan pola atau pelayanan yang dilakukan oleh almarhum Pak Andreas. Ya, karena dulu kan sering jalan bareng ya. Dari kota ke kota itu ya. Nah, itu kadang-kadang dalam melayani gitu, ada satu gambaran gitu ya. Oh, melayani itu seperti ini. Ada beberapa nasihat yang diberikan. Kadang-kadang ada contoh-contoh ketika menghadapi orang dan sebagainya itu muncul gitu ya. Oh, kalau menghadapi orang ngayal itu begini. Kalau menghadapi orang yang berontak itu begini. Ya. Karena apa? Melihat. Jadi berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi di revival total ministry di masa-masa Pak Andreas, saya ada. Saya hanya menonton, saya hanya melihat. Yang melakukan adalah Pak Andreas pada waktu itu. Ya, waktu itu mungkin kita sebenarnya bengong aja, kok ada ya begini dan begitu. Tapi peristiwa itu pasti terekam. Ketika saya mulai melayani dan menghadapi kasus-kasus orang-orang yang kami bina, orang-orang yang kami layani, jemaat, murid-murid dan sebagainya, baru ingat nih, oh menyikapinya seperti ini toh. Cara mendoakan orang itu seperti ini toh. Ya. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan begini. Next, ya. Dari tadi belum baca ayat ya. Nah, kalau khotbah nggak ada ayatnya, bukan khotbah nanti ya, cerita. Oke, ikutlah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Saudara, teladan yang paling top bukan manusia, tapi Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa meneladani Tuhan? Pergaulan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu penting. Kalau kita nggak pernah bergaul, berjumpa dengan Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengikuti teladan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ya, arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang teladan, next. Apa itu teladan? Ya, teladan berasal dari bahasa Yunani yaitu tupos yang berarti contoh atau model
atau gambar, atau pola, ya, atau patokan. Jadi bisa disimpulkan teladan adalah patokan yang harus diikuti. Jadi teladan itu kayak cetakan gitu ya. Nah, ibu-ibu yang suka bikin roti kadang-kadang gitu ya. Nah, dicetak kan. Nah, tepung yang diadon itu lalu ditaruh pada cetakan, lalu di oven. Ketika jadi, dibuka, dituang, dikeluarkan dari cetakannya. Bentuknya sesuai dengan cetakannya enggak? Harusnya. Ya, kok harusnya? Cetakan kayu. Kalau bentuknya ya ini masih ya oke. Masih ya. Oke, mulai muncul roh ngayalnya. Ya. Kalau cetakannya kotak gitu loh. Ketika dituang apakah jadi bulat? Kotak juga, betul ya? Ya, mungkin adalah ya sedikit apa namanya? Ya yang melihat dikit, tapi tetap aja polanya itu kotak ya kotak, itu segitiga ya segitiga gitu ya. Nah, bantet itu lain ya. Itu karena proses pengadukan dan bahan-bahannya mungkin ada yang kurang. Kenapa? Ya karena istri saya suka bikin kok gitu ya. Dan sering banyak yang bantet. Loh, kalau yang bantet begini loh. Ini yang jelek-jelek buat kamu aja lah gitu. Gitu ya. Ya, yang ini enggak, ini buat sana loh. Jadi yang buat orang lain yang bagus-bagus gitu ya. Yang bantet-bantet buat suaminya. Ya. Iya. Tapi ya enggak usah bantet-bantet lah. Ini direkam ya. Semoga diedit lah. Ya, enaknya onset tuh begini, gitu. Kalau online gitu ya, itu serius banget tuh ya, jaim banget loh. Sebelum ditampilkan tuh pasti diedit kalau macam gitu ya. Tapi kalau onset itu kita bisa, ya udah gitu loh, ya seperti ini bisa interaksi dan sebagainya, ya. Nah, saya harap Bapak Saudara, ini seminar onset ini terus berjalan terus makin banyak gitu loh, amin. Nah, jadi kepada teladan dulu, ya. Jadi teladan adalah patokan yang harus diikuti. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang teladan, itu bukan hanya pelajaran. Ya, next. Bicara teladan adalah menjadi sebuah panggilan. Jadi kita dipanggil, panggilan kita adalah menjadi teladan, bukan menjadi idola. Amin. Nah, banyak orang ini berusaha bukan untuk menjadi teladan, tapi pengen diidolakan. Wow, keren. Pak Anton semakin besar. Keren, supaya dibilang sebab kau besar, ya, sebab kau kurus, ya. Nah, betul ya, lagunya begitu. Ya kalau WL gitu ya, kalau pas nanya Pak Pusat tunjuk aja dia, sebab kau besar, keren gitu ya. Nah, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tujuannya ya supaya mereka dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka juga nantinya. Jadi memberi teladan ini atau menjadi teladan ini artinya kita membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bukan action untuk Anda dihormati atau dihargai, enggak. Saya lakukan ini supaya Niko mengikuti. Punya tujuan. Karena apa? Kita sedang mencetak, memberikan contoh, supaya orang-orang melihat, dia meniru.
supaya banyak belajar, ada polanya. Oh, jadi WL itu begitu toh. Ya, pasti dong. Ada orang nih, ya, dia karena sering melihat dulu pola atau pola pujian penyembahan itu kan dulu dari orang yang, oh Tuhan, tuh gitu ya, selalu nunduk. Itu sekarang begitu bebas gitu ya. Nah, terus mulai improv gitu ya. Oh, ya, kalau macam gitu ya. Sejak kapan, Dok? Ya, bahkan ada yang belum bisa terima juga. Kalau datang pada Tuhan itu harus khusyuk, ada yang masih gitu ya. Dia nggak bisa terima dengan cara-cara yang seperti ini. Tapi kenapa gaya kita memuji Tuhan kok jadi berubah? Karena ada pola. Ya, nah contoh aja ya. Ketika terjadi kegerakan pujian penyembahan, salah satunya Sidney Mohede gitu ya. Dengan gaya gondrongnya waktu itu gitu ya. Wah dengan gaya, wah improv yang di mana-mana. Itu mempengaruhi. Karena apa? Yang dilakukan oleh Sidney Mohede itu membawa dampak yang luar biasa. Lalu gereja-gereja Tuhan pengen niru kan. Mulai lakukan seperti ini. Muncullah kopi-kopi daripada Sidney di mana-mana, betul ya. Sampai ada yang gondrong juga ngikutin dia. Ya. Nah, itu sudah dilakukan berapa tahun dia? Dari tahun 90-an tuh. Ya, 90-an. Nah, saudara, ini banyak lah ya. Saya ingat ya, waktu belum GBCC Jaya seperti itu, kami ada persekutuan namanya Padang Gembala di Jakarta Theater. Nah, itu zaman-zaman masih Amos, masih main drum, ya masih sana sini, ya masih ngamen lah, saudara. Terus ucok, segala macam itu, masih ada di situ. Ya, masih kesono ke sini, sampai akhirnya GBCC besar. Lalu bikinlah GMB dan sebagainya itu, wah mulai meledak. Semuanya ujian luar biasa, Frankie Siombing konser, rayakan, itu dan sebagainya. Nah, dari situ polanya mulai kebangun. Ya, ada teladan, ada contoh, ada cetakannya. Nah, saya harap Bapak Saudara, menjadi teladan itu panggilan bagi kita. Supaya kita memberikan dampak kepada orang lain di sekitar kita. Next. Menjadi teladan adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Nah, next. Terus, sekarang apa bedanya idola dan teladan? Nah, ini saya kasih tahu ya. Oke, next. Idola adalah sesuatu yang mengandung unsur pujaan. Sementara teladan adalah sesuatu yang mengandung unsur respect atau penghormatan. Bedakan ya, menjadi idola dan menjadi teladan itu berbeda ya. Next. Teladan bukan tentang penampilan, bukan tentang kemampuan, melainkan prinsip hidup, karakter, pemikiran, dan kehidupannya. Betul? Kita sedang mau bicara tentang teladan. Jadi introduksinya cukup panjang dulu ya, supaya Anda nggak kaget dulu. Dibawa untuk mengenal peneladanan itu seperti apa. Nah, kenapa kita harus memiliki belum disebut teks jangan ya. Kenapa kita harus ya memiliki prinsip hidup, karakter, pemikiran dan kehidupannya untuk menjadi teladan ini? Karena Anda akan menjadi contoh pola supaya orang yang meniru Anda bisa meniru tentang prinsip hidup Anda. Bagaimana karakter Anda, pemikiran dan kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu memiliki teladan? Nah, next. Karena pada prinsipnya kita semua telah kehilangan teladan. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Cikal bakalnya kakek moyang kita itu
sudah nggak bisa diharapkan lagi. Karena sudah jatuh dalam dosa. Karena dosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang dilakukan hanya apa? Dosa, 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 jahat, jahat, jahat. Tuh. Anda tahu, dari Adam jatuh dalam dosa, sampai akhirnya Kejadian 6 ayat 3, Tuhan tuh melihat keadaan manusia enggak semakin baik. Tuhan bilang, manusia itu daging. Maksudnya perbuatannya, karakternya, sifatnya, enggak kayak Allah. Lalu umurnya didiskon. Umurnya 120 tahun saja. Karena dia daging. Enggak diperpanjang. Semakin jahat. Lalu Tuhan bilang, ini kalau jahat kayak begini terus, buang aja. Betul? Terjadilah banjir. Bah itu hanya 8 orang yang selamat, keluarga Nuh itu. Nah, tapi Nuh pun ya tidak berhasil menjaga kemurniannya. Ketika dia keluar dari kapal, yang pertama dilakukan apa? Menanam. Apa yang ditanam? Anggur. Habis panen bukan ngicipin tuh. Kalau ngicipin kan cuma satu ya. Kalau sampai mabuk itu namanya apa? Mencobai. Kalau sampai mabuk itu namanya apa? Menikmati. Wah sampai ngepol gitu loh ya. Wah gitu sampai mabuk. Gara-gara dia mabuk terjadi satu peristiwa. Si Ham, Wutun jelonong masuk ke kemah. Lihat aurat. Gitu. Aurat bapaknya. Dari situ melihat seperti itu bukannya bertobat, malah ketawa ketiwi itu. Ngomong sama kakak, aku lihat aurat papaku. Kayaknya seneng banget lihat pemandangan pertama itu ya. Lah, kakaknya kaget. Apa? Kamu lihat? Lalu kakaknya maju mundur, berjalan mundur, tutupin aurat bapaknya. Tapi sudah terjadi kesalahan. Dan dari keturunan Ham itulah banyak hal yang buruk, betul? Bahkan sebenarnya kalau kita lihat ya, keturunan Ham itu sebenarnya yang lebih mengenal teknologi. Nah sekarang dunia sedang mengembangkan teknologi, tapi dosa nggak bisa dihentikan. Nangkep ya? Nah apa yang kita lihat, orang yang melihat wow keren di wilayah atau daerah area teknologi itu, di balik itu sebenarnya merajalela dosa. Dan itu nggak bisa dijadikan patokan. Ya, nggak bisa dijadikan standar. Oleh karena itu, kita kembali kepada standar utama. Standar pertama, ketika manusia diciptakan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut peta dan gambar Allah. Kembali kepada polanya. Meneladani Allah. Nah saudara, karena Allah itu enggak kelihatan, dan dia telah mengetuk pintu hati semua orang sekarang ada di dalam diri kita, orang-orang yang kemasukan Kristus itu harus bisa mengekspresikan Kristus di dalam diri kita. Sehingga Anda bisa berkata kepada seperti Paulus, ikutlah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau Anda mau jadi teladan, dasarnya apa? Dasarnya apa? Halo? Kalau Anda mau jadi teladan, dasarnya apa? Alasannya apa? Alasannya cuma satu. Yang aku lakukan itu bukan keinginanku lagi. Paulus bilang apa? Hidupku bukannya, tapi Kristus yang ada. Nah, jadi kalau orang tanya, Paulus, kenapa kamu melakukan hal itu? Karena Kristus, betul? Ketika orang mencontoh Paulus, dia mencontoh siapa? Mencontoh Kristus. Ya.
Jadi memberikan sebuah teladan kepada orang lain, ya, ini dasarnya harus satu dulu, bahwa kita harus mengikuti teladan dulu, baru kita bisa meneladani orang lain. Ya, oke, next, ya, oke. Kenapa kita perlu menjadi teladan? Teladan adalah bentuk pengajaran yang paling mendasar, ya. Jadi keteladanan itu adalah satu bentuk yang paling mendasar. Ini basicnya. Karena membawa dampak untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Oke, next. Teladan adalah bentuk pengajaran yang paling kuat karena berdasarkan kisah hidup yang nyata. Jadi bukan hanya ngomong, ya. Nah, saudara, next. Teladan akan meninggalkan warisan yang berharga bagi generasi penerusnya, ya. Ini yang penting. Nah, saudara, sekarang kita menjadi teladan itu artinya kita jadi role model, ya. Next, jadi role model. Nah, ibaratnya generasi berikutnya ini seperti bayi, ya. Itu kayak kertas putih itu, ya. Yang belum ditulisin apa-apa. Nah, kertas putih itu tergantung dia jatuh di tangan siapa. Ya, kalau kertas putih yang masih bersih itu jatuh kepada penjual kacang rebus, jadi apa? Jadi bungkus kacang, itu ya. Enak enggak? Kacangnya enak, bungkusnya enggak pernah dimakan, betul ya. Selesai kacangnya habis, bungkusnya dibuang sama kulit kacangnya, betul ya. Nah, jatuhnya kemana? Role modelnya siapa? Anda bergaul dengan siapa? Anda dimentorin oleh siapa? Amin. Jadi untuk menentukan Anda mau jadi apa dan bagaimana perubahan hidup Anda, itu juga ditentukan oleh role model di depan Anda itu siapa. Oke? Nah, kalau kita kumpul dengan beberapa orang, ya, nanti kita akan biasanya terpengaruh dengan orang-orang itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Alkitab juga telah mengingatkan, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Lingkungan itu dampaknya besar bagi kita semuanya. Ya. Nah, sebagai teladan, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang meninggalkan jejak. Betul? Meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti terus akan menjadi satu modal atau model yang dipegang oleh generasi berikutnya ini. Nah, saudara, jadi generasi-generasi sebelumnya ini harusnya, ya, berikutnya ini harusnya mereka mulai bisa memilih dan mau meneladani. Jadi kalau ada teladan, tapi nggak diteladani oleh orang lain ini, apakah orang itu bisa menjadi seperti role modelnya tadi? Enggak dong, ya. Nah, dari sini, ya, jadi generasi-generasi berikutnya ini harus juga membuka hati sih, gitu ya, untuk apa? Aku mau belajar dong, aku mau belajar, ya, mau belajar kepada orang lain itu. Nah, saudara, nah di sini kita lihat, ya, keteladanan itu penting dan diperlukan sangat sekali, ya. Next. Nah, mengapa keteladanan ini diperlukan? Keteladanan diperlukan agar generasi selanjutnya, orang-orang yang dipimpin atau di sekitar kita dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik
Ya, keteladanan diperlukan demi terciptanya lingkungan jemaat dan masyarakat yang sehat, ya, nah positif dan inovatif. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menjadi teladan, ya? Oke, saudara, ya, bagaimana caranya? Ada satu ayat yang sangat terkenal yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya namanya Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B. Baca sama-sama ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan ya, oke ya, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Oke, saudara, kita bedah satu persatu ya. Menjadi teladan dalam perkataan. Next. Gitu ya. Meninggalkan jejak, menjadi teladan dalam perkataan. Nah, bagaimana cara menjaga perkataan kita supaya perkataan kita menjadi teladan. Next ya. Nah, kita harus minta pada Tuhan. Berdoa meminta pertolongan Tuhan. Seperti Raja Daud, pemazmur yang meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibirnya, tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Ya. Nah, jadi untuk menjaga perkataan ya, supaya perkataan kita menjadi teladan. Nah, Saudara, ada beberapa hal ya. Kalau Anda melihat ada seorang leaders ya, yang suka marah-marah, bentak-bentak, apalagi yang jelek itu apa? Omongan. Apa? Gosip, apalagi? Apa? Ngomel, ngedumel, apalagi? Memaki, apalagi? Memukul. Omongan. Memukul kan begini pakai tangan udah lain, perbuatan itu nanti, ya itu ada bagiannya sendiri. Yang omongan-omongan. Fitnah, bukan fitnah ya, fitnah gitu ya. Nah. Mengumpat, nah, kumpulin aja banyak-banyak. Ya. Nah, siapa mau mencontoh itu? Ada yang pengen jadi kayak gitu? Ketika Anda lihat role model yang bereaksi, temperamen seperti itu, lalu ngomongannya seperti itu, siapa yang pengen kayak itu? Dia pantas gak jadi teladan? Pantas gak jadi teladan? Kalau dia tetap ngotot, aku ini pemimpin gini-gini, pasti akan dihina ya, bilang. Pemimpin gak kayak begitu, itu enggak ya? Enggak pantas. Pemimpin itu menjadi role model, teladan. Nah harusnya apa yang dilakukan oleh pemimpin itu? Dia harus berbicara dengan lemah lembut. Nasihat diberikan, itu ya. Nah itu yang harus terjadi kepada pemimpin. Nah saudara, untuk itu harus ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Minta Tuhan. Minta Roh Kudus. Amin. Nah saudara, ada 2 ayat ini yang ditulis oleh Mazmur. Mazmur 14 ayat 13. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jadi bibirmu itu punya, nah, coba pegang bibirnya. Bibir masing-masing, bang. Ketemu pintunya enggak? Coba pemazmur itu lucu ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Fungsinya pintu untuk apa? Keluar masuk, ya.
Bagaimana orang bisa masuk? Kalau dibuka. Kalau ditutup, nggak bisa masuk. Amin. Ya coba buka pintu bibirmu. Tutup. Nah, buka tutup. Sekarang masalah buka tutup pintu itu, kalau Anda mau menjadi teladan, Anda nggak seenak Anda sendiri. Jangan bilang, ini kan mulut-mulutku, aku ngomong kan nggak pakai mulutmu, nggak bisa. Betul? Ya, jadilah teladan dalam perkataan. Supaya perkataanmu bisa terkontrol, ketika engkau harus ngomong, harus minta Tuhan, awasilah mulutku, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Aku mau ngomong, kalau engkau suruh aku ngomong. Amin. Nah, yang kedua, Mazmur 39 ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah saudara, hati-hati dengan namanya lidah. Ada lagu ya, memang lidah. Kok tahu? Lagunya siapa itu ya? Itu lagu Niko belum lahir tuh. Memang lidah tak bayangkan kalau lidahmu bertulang. Pernah berpikir enggak kenapa lidah itu enggak bertulang? Bahayanya apa? Gara-gara lidah enggak bertulang itu. Lentur banget. Loncer banget, betul? Nah, gara-gara lidah tak bertulang, ya. Nah, lidah kata Alkitab itu seperti api. Nah, lidah api, ya. Itu Roh Kudus. Beda konteksnya, ya. Lidah itu seperti api yang dapat membakar. Maka sebaiknya kita diam saja daripada berkata-kata yang sia-sia, lalu membakar orang lain, amin. Siapa yang pernah ngomong lalu orang sekitar Anda kebakaran jenggot? Pak, masalahnya nggak ada yang punya jenggot hari ini ya. Nah, siapa lagi ngomong gitu lalu orang sekitar Anda tuh bisa marah-marah dengan Anda? Ada nggak? Pernah nggak? Sering, ya. Nah, ya toh? Nah, saudara, kenapa? Lidahmu itu ibaratnya seperti api. Apalagi saudara ketika Anda ngomong, tahu-tahu ada yang nyiram bensin, ya. Ya. Iya lo, bener lo, gitu ya. Jadi Pak Anton ngomong, Pak Agus tuh, bener lo, nah, itu bensinnya nih. Ya, tapi bukan Pertamax. Nah, nanti dioplos lagi nanti. Ada Indonesia itu ya. Benar ya, benar. Betul ya. 21 ya. Betul. Ada aja. Luar biasa. Nah, saudara. Jangan menyebarkan gosip, ya, hoax, ya, fitnah, perkataan kotor yang tidak membangkitkan kebaikan, tapi membangkitkan kemarahan. Apalagi kalau menjadi provokator. Jadi seorang pemimpin, seorang teladan nggak boleh jadi provokator. Nah, dia harus lemah lembut menuntun, ya. Yakobus 3:5, ini ayatnya. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Nah, yang paling aman bagaimana?
apapun yang kau katakan harus dikaitkan dengan firman. Nanti orang akan bilang gini, kamu itu kalau saya dengar kamu ngomong itu kok kamu kayak pendeta itu ya. Siapa yang pernah diomongin gitu? Ya, pokoknya kalau mic itu dia ngomong kalau macam itu, kayaknya kamu lagi khotbah ya, gitu ya. Jangan risih. Artinya orang itu bisa merasakan, melihat omongan kita bukan omongan yang sia-sia. Kayaknya itu kamu ambil dari ayat ini ya, ayat itu ya. Padahal kita sedang bukan pakai ayat itu. Betul? Nah, sudah kaitkan dengan firman. Ya. Terus yang kedua, menjadi teladan dalam hal apa? Selain perkataan, dalam tingkah laku. Nah, kita tidak hanya ahli atau pandai ya dalam memahami firman saja, tapi juga wajib dan harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Betul? Jangan sampai kita itu menggenapi istilah orang Jawa ya, gajah diblangkoni. Apa itu? Pakai blangkon namanya, gajah diblangkoni kok itu ya. Apa itu? Gajah diblangkoni. Mau kondangan ya. Pak Simon mau itu ya. Gajah diblangkoni itu apa? Bukan. Blangkon itu tuh topinya orang Jawa itu loh ya. Nah, gajah diblangkoni ya. Nah, itu artinya ya bisa khotbah tapi tidak bisa melakukan. Ya loh. Iso khotbah ora iso nglakoni gitu ya. Artinya itu. Nah, ya. Nah, belajar kayak Yesus. Yesus itu banyak cerita tentang Bapaknya, tentang hal-hal rohani dan sebagainya. Tapi dia juga action menjadi pelaku firman. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-37. Ya. Lihat ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia keliling dari kampung ke kampung melakukan perbuatan baik, melakukan firman, ya. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh Yesus. Memberikan sebuah teladan, ya, dalam perbuatan. Jadi kalau kita bisa ngomong, sekarang tunjukkan juga apa yang Anda katakan itu Anda bisa melakukan atau enggak. Teori mah bisa dibuat dengan mudah, bukan? Apalagi idealis. Banyak orang kadang-kadang polanya pola idealis dia. Dia bikin satu konsep yang wow, tinggi gitu ya standarnya. Tapi dia nggak bisa untuk melakukan di situ. Nah, kita ukur dulu nih. Apa yang bisa kita lakukan, itulah standar yang kita buat. Yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita ucapkan. Sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu, orang nangkep apa yang kita katakan, dia menunggu. Bisa lakuin atau enggak? Betul? Nah, mulai ya. Kadang-kadang kan kita pengennya, wah yang kita katakan itu wah gitu. Tapi ukur dulu juga nih. Ya, ketika engkau mengatakannya, engkau bisa enggak untuk menjalaninya? Tapi kan kita menuju ke sana Pak, betul. Tapi memulai enggak langsung melejit begitu enggak. Step by step. Setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang sederhana. Nanti Tuhan akan mempercayakan
memampukan kita untuk melakukan hal yang lebih besar. Ketika kapasitas kita sudah ditambah oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan yang lebih besar, kita lalu bikin ya satu standar yang lebih tinggi lagi. Kalau enggak capek sendiri, pengennya ya, wow gini macam itu, tapi belum bisa ke sana. Ya sudah kita turunkan dulu, enggak apa-apa. Walaupun rasanya, aduh kok begini ya, ya biarin dulu, enggak masalah. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama gitu. Kalau maunya kan langsung sempurna, betul? Nah, tapi mulai juga nih dari tahap. Ya, sempurna itu sebenarnya growing ya, bertumbuh dari sempurna kepada kesempurnaan. Jadi walaupun masih banyak kesalahan-kesalahan di sini, bukan berarti enggak sempurna. Sudah ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Kalau langsung ditarik ke sana nih, nggak bisa. Ya, yang ada apa? Yang sudah di sana tuh marah-marah terus gitu. Kok gini gitu. Ya. Nah, mulai dari sini. Nah, Yesus kadang-kadang juga begitu ya, ngomong murid-muridnya gitu ya. Padahal Yesus pengennya langsung semua kayak Bapak, gitu. Tapi melihat Yudas, dipecat enggak? Yudas dipecat enggak? Yudas bagus enggak? Enggak juga. Gitu. Kok dipelihara? Betul? Nah, contoh ya, Petrus ya. Tapi akhirnya Petrus jadi baik kan? Kenapa? Nah, di sini nih. Ini peran daripada seorang leaders, menjadi teladan, meneladani Yesus seperti itu. Nah, next. Ketika firman Tuhan benar-benar ya menjadi gaya hidup kita, firman itu akan menarik banyak orang untuk meneladani hidup kita. Ya, jadi gaya hidup kita ini sekarang harus diselaraskan dengan firman dulu. Nanti mereka akan ikut. Ya, mereka akan ikut. Nah, next sekarang yang ketiga. Menjadi teladan dalam kasih. Ya, perkataan, perbuatan, kasih. Nah, next ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Bicara tentang kasih. Wow, banyak nih. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Ia tidak memegahkan, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak, dan tidak mencari. Wah, itu yang sulit, amin. Enggak ya. Berarti mau rugi ya? Enggak juga, gitu ya. Untung enggak, rugi enggak, terus ngapain? Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bisa enggak? Banyak banget ya. Mikirin sabar aja belum selesai, harus kasih, murah hati, itu ya. Tidak cemburu, memegahkan diri. Ini PR-nya panjang. Kalau bicara kasih, padahal cuma 5 huruf, amin. Kalau bahasa Inggrisnya cuma 4, love, ya. Nah, kasih, tapi uraiannya sangat-sangat panjang. Jadi kasih itu sebenarnya memberi. Betul? Mulai belajar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Tadi saya bilang yang paling sulit adalah tidak cari untung. Ini kemurnian kasih itu di sini nih loh. Kenapa orang marah, kenapa orang nggak sabar? Karena dia cari untung. Ketika engkau bisa, ya
membuang motivasi untuk enggak cari untung, sebenarnya semua itu lebih mudah untuk Anda lakukan. Ya. Nah, makanya Paulus bilang, adanya perkara saja itu sudah menjadi kekalahan. Tuh. Tidakkah engkau lebih suka untuk dirugikan? Jadi kalau Anda dirugikan, itu harus senang. Mau, Bu? Biasa? Biasa dirugikan? Rugi terus dong? Enggak. Ya? Nah, rugi deh gua. Nah, rugi dong. Siapa yang masih bikin statement gitu? Rugi dong. Rugi gue. Gitu. Ikut Yesus. Ya, ini kebenaran, ini nasibmu. Sehingga engkau enggak akan bisa bilang rugi gue, rugi dong, enggak. Karena kalau engkau bilang rugi gue, rugi dong, itu Anda memungkiri apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan Anda. Ya. Yesus menebus Anda. Dia mati untuk Anda. Ketika kita menerima anugerah itu, kita disebut orang beruntung. Anda itu sudah orang beruntung. Kalau Yesus tidak lakukan itu semuanya untuk kita, Anda itu orang Malang, bukan Surabaya. Ya? Nah, yang bilang rugi dong, ya rugi gue, berarti dia orang Malang, bukan orang untung. Orang untung itu bukan karena situasi keadaannya. Kata Tuhan. Betul? Walaupun Anda diperlakukan, dirugikan, segala pun, Anda tetap untung. Untung aku diperlakukan seperti ini. Amin. Orang bingung. Itu rugi bro namanya. Enggak. Saya enggak pernah rugi. Saya selalu untung. Amin. Coba bilang, saya selalu untung. Saya enggak pernah rugi. Nah, coba nanti ya. Kalau situasinya mungkin kalkulasinya itu rugi. Anda bilang untung atau rugi? Tetap untung. Amin. Nah, pulang nanti KTP-nya diganti namanya semuanya. Saya adalah untung, inilah untungku. Nah, untung, amin. Jadi modal kasih itu cuma satu. Sadari diri Anda bahwa Anda itu orang beruntung, Anda enggak mencari keuntungan dari orang lain. Amin. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, oke. Mulai belajar. Memberi, meneladani dalam kasih itu, ya. Oke, next. Menjadi teladan dalam kesetiaan, ya, dalam kesetiaan. Oke, ya, kesetiaan. Setia itu mudah atau gampang? Halo? Setia itu mudah atau gampang? Saya tidak tanya mahal, itu harganya. Gitu. Ya, bisa atau tidak itu, ya makanya saya tanya, setia itu mudah atau gampang? Mudah-mudahan. Ya. Gampang-gampangan, gitu ya. Mudah-mudahan dan gampang-gampangan, ya. Nah, setia, ya, tadi Pak Anton bilang, ya, setia itu mahal, makanya enggak bisa dilakukan oleh orang murahan, amin. Ya, betul. Kita orang mahal atau orang murahan? Berapa harganya? Nah, hargamu itu Yesus, betul. Mahal. Kita ini orang mahal, makanya bisa melakukan kesetiaan.
Hanya orang murahan yang nggak bisa melakukan kesetiaan. Karena setia itu mahal. Nangkap ya? Makanya Anda dibeli supaya nilaimu mahal, supaya bisa melakukan hal yang termahal ini, yang namanya setia. Karena nilainya Yesus itu disebut mahal karena apa? Satu, karakternya itu salah satunya setia. Ingat Wahyu pasal 19, apa? Ngangguk-ngangguk tok. Apa? Wahyu 19. Ada kuda putih keluar, yang menungganginya bernama si setia. Si setia. Apakah namanya setia? Bukan. Karena saya punya teman namanya setia, dia enggak setia sama saya. Ingkar janji. Ya, nah saudara, itu bukan nama, itu sebutan saja, disebut si setia. Ada orang yang malesnya ngepol, disebut si males, betul? Apakah namanya males? Bukan, namanya bisa Agung, namanya bisa Tono, tapi bisa disebut si malas. Nah, kenapa yang menunggang kuda itu disebut si setia? Karena sudah teruji. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Ya. Siapa yang bisa mengakui Yesus itu setia? Buktinya apa? Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Ya, lagunya gitu. Setia, kayak Yesus. Ada enggak manusia yang bisa kita contoh kesetiaannya? Sulit ya. Daripada nyari enggak ada, langsung Yesus saja. Ya. Tentang kesetiaan. Nah saudara, setia itu ujiannya apa? Kesukaran. Kalau semua keadaannya enak-enak, Anda masih bisa stay di situ, semua orang bisa. Ya, tapi kalau keadaannya semua enggak menjanjikan, Anda enggak mendapat keuntungan di sini, ya, lalu Anda masih tetap setia, nah itu. Betul? Kalau Anda dipuji-puji, Anda diagungkan, namamu keren, lalu Anda tetap setia, banyak. Ketika orang enggak menganggapmu, engkau masih tetap setia, itu luar biasa. Itu ujiannya kesetiaan. Betul? Nah saudara, banyak orang ya bilang, wah puji Tuhan ya, saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Oke, dia bilang itu. Kamu melayani di mana? Oh di kelompok ini dan ini. Sebulan dapat berapa? Gini. Ya pantas setia. Kalau kamu nggak dapat apa-apa, bisakah tetap setia? Harus hidup dengan iman. Bisa nggak hidup dengan setia? Setia itu sulit. Kalau engkau masih mencari keuntungan. Nah, makanya sebagai seorang leader, kadang-kadang kalau merekrut kalau macam itu, ngomong pahitnya di depan. Kamu mau bergabung dengan kami? Saya nggak bisa menjamin deh hidupmu. Pahit-pahitan aja ngomong dulu. Ya, wah, tapi nanti kalau saya ngomong gitu nggak ada yang gabung dengan kita, Pak. Ya, nah daripada apa? Kita
janji apa namanya itu? Yang PHP gitu ya. Nah PHP-in gitu ya. Ngomong baik-baik di depan, segala macam, di tengah-tengahnya pahit. Ya. Ngomong dari depan. Saya ingat, saya gabung Revival Total Ministry itu Pak Andres itu ngomong pahit di depan. Gideon, ya, di sini tidak ada gaji. Pertama juga, hah? Kok langsung begitu ya? Lalu dia cerita, saya dulu dosen, ya, dapat gaji dari ITB, lepas jadi hamba Tuhan full timer, gak ada gaji saya, tapi saya bisa hidup. Nah, saya mau impartasi, saya mau kamu jadi kayak saya, aku role modelnya, kalau aku bisa, kamu bisa. Itu yang diterapkan tentang nilai kesetiaan di situ. Ya, artinya apa? Pak Andres sudah menantang dulu dari awal. Kalau kamu siap, gabung. Betul, sudah setia. Ya, nah, orang kadang-kadang hanya lihat penampilan kita. Wow, dulu kan kita kemana-mana pakai jas ya. Oh, WL aja pakai jas, musik dulu pakai jas semuanya itu, zaman-zaman itu. Jas hujan, jas beneran, gitu. Wah, keren gitu. Ke daerah-daerah tanteng pakai jas segala macam. Ya, orang pikir kalau orang pakai jas itu pasti dompetnya tebal gitu ya. Jasnya yang tebal, dompetnya. Ya puji Tuhan, gitu, dibuka angin. Wah, selalu tebal gitu. Jadi orang hanya melihat penampilan kita dipikir, wah, gitu ya. Tapi pergumulan kita mereka nggak tahu. Ya. Nah, ada beberapa orang yang mencoba untuk bergabung, nggak lama udah hilang gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya gabung di RTM ini cukup lama, 30 tahun lebih. Ya. Sudah banyak yang protolin. Angkatan-angkatan saya itu udah tinggal berapa orang ya. Tinggal tersisa 1 butir. Ada bubuk. Ini 1 butir salah satunya. Ini angkatan tuh, itu, angkatan tahun-tahun itu. Nah, ada beberapa orang, ada Bu Apit itu ya. Nah, itu Cik Linda itu angkatan lama ya. Loh, masih setia sini muda-muda begini. Nah, saudara, kita lihat beberapa hal. Kesetiaan itu harus dibangun supaya kita bisa menjadi teladan. Bagaimana mencetak generasi berikutnya nanti yang setia? Mereka harus melihat gaya hidup kita juga. Oh, ya, Pak Gideon ini walaupun ya, tapi dia tetap bertahan di situ. Mulai mikir, terus mengikuti atau enggak. Menjadi teladan dalam kesetiaan. Amin. Nah, ya, oke. Tulisannya apa tadi? Enggak kelihatan. Tahu. Oh iya, ya, singkat banget. Ya, oke, ya. Oke, ya, terakhir. Ini udah terakhir, tenang aja. Ya. Menjadi teladan dalam kesucian. Amin. Nah, menjadi teladan dalam kesucian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, kesucian. Ini merupakan satu motivasi di dalam hati kita. Suci, pure. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai kata pure heart. Murni hatinya. Suci, ya. Nah, tadi ini ada kaitannya dengan tidak mencari untung dan sebagainya itu. Kesucian itu perlu, ya. Nah, itu juga bisa bicara tentang kekudusan, ya. Tapi kesucian masalah teladan hati itu penting juga. Nah, next, ya. Oke. Nah, ini quote-nya. Nah, singkat banget nih ya. Udah singkat nih. Ya. Satu teladan
lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Kenapa kita harus menjadi teladan dalam kehidupan ini? Karena dampaknya lebih besar daripada hanya sebuah nasihat. Ada contohnya, betul? Ada contohnya. Nah, saudara, memang menjadi contoh itu tidak gampang. Karena Anda dipanggil bukan menjadi idola, tapi menjadi sebuah teladan. Berikan teladan yang baik kepada generasi berikutnya supaya kita bisa mencetak, melihat nanti. Generasi-generasi berikutnya nanti ini menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini. Amin. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi sebuah pengertian bagi kita semuanya dan juga dorongan bagi kita. Bahwa sebenarnya teladan bukan hanya satu hal yang hanya bisa kita teorikan. Tapi teladan adalah panggilan yang harus kita terima dan kita laksanakan. Mulai kapan? Mulai sekarang. Yuk, kita ini sedang dilihat loh oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka lagi mencontoh, dia butuh pola. Yang ada Anda dan saya di depan mereka. Loh? Nah, nanti umpama ya, Niko tuh sering telepon Pak Anton gitu loh. Gitu. Sering ketemu segala macam gitu. Ini tanggung jawabnya siapa? Pak Anton. Kenapa? Semua ya, Niko akan melihat Pak Anton keseluruhannya di situ. Dia teladannya, itu ya, dia contohnya. Nah, kita ditakdirkan atau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi teladan hidup bagi orang lain. Amin. Oke, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Bila firman ini boleh menguatkan kami semuanya dan kami menangkap, mengerti bahwa Engkau memanggil kami untuk kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Dan teladan ini boleh kami wariskan kepada generasi-generasi berikutnya supaya kami boleh melihat ke depannya nanti. Ada generasi-generasi yang akan tumbuh secara luar biasa, dahsyat untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan atau misi visi Tuhan yang telah Engkau percayakan di dalam RTM ini. Terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke.